Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Rahayu, NPM 2108 260119. Baik, saya akan mempresentasikan mind map saya di blog ginekologi tentang kista Bartholin. Untuk definisinya sendiri, kista Bartholin yaitu sumbatan non-infeksi pada kasus Bartholin yang menyebabkan penumpukan cairan sekret di dalam kelenjar yang membentuk kantung atau kista. Untuk etiologinya sendiri, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyumbatan tersebut, diantaranya ada karena infeksi, yaitu infeksi bakteri seperti Escherichia coli, Staphylococcus, dan Streptococcus, yang dimana infeksi bakteri ini yang paling sering terjadi. Kemudian ada trauma atau iritasi, yaitu cedera, episiotomi, atau iritasi berulang pada area genital yang dapat meningkatkan resiko penyumbatan kelenjar Bartholin. Lalu ada karena mukus yang mengental, di mana kondisi ini dapat menyebabkan penyumbatan saluran kelenjar Bartholin. Untuk faktor resikonya, ada karena wanita usia subur di antara pubertas dan menopause, insidennya ini meningkat hingga menjelang menopause. Kemudian ada karena kehamilan yang dimana dapat meningkatkan resiko terbentuknya kista Bartholin. Lalu ada karena aktivitas seksual yang dapat meningkatkan resiko infeksi yang menyebabkan kista Bartholin. Lalu ada karena kebersihan area genital. Kebersihan area genital yang buruk dapat meningkatkan resiko infeksi dan penyumbatan kelenjar Bartholin. Untuk tanda dan gejala kista Bartholin ini, yaitu ada benjolan pada bibir vagina, nyeri atau rasa tidak nyaman, kemudian kemerahan, bengkak, keluar nanah, bahkan demam. Nah, untuk cara mendiagnosisnya sendiri, bisa kita lakukan pemeriksaan anamnesis, kita tanyakan riwayat kesehatan si pasien, termasuk gejala yang dialami, durasi gejala, serta riwayat aktivitas seksual dan kebersihan area genital pasien. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan panggul yang dilakukan untuk menilai adanya benjolan pada bibir vagina. Kista Bartholin biasanya muncul sebagai benjolan lunak di salah satu sisi bibir vagina. Nah, untuk penunjangnya sendiri, bisa kita lakukan tes usap dan biopsi. Nah, untuk tata laksana kista Bartholin ini bisa kita menggunakan konservatif, yaitu sitz bath, yang dimana rendam area vagina dengan air hangat 10-15 menit, yang dapat dilakukan beberapa kali dalam sehari. Kemudian kita berikan analgesik, misalnya ibuprofen atau paracetamol. Lalu bisa kita lakukan drainase minimal atau invasif, di mana kita lakukan incision dan drainase plus sword catheter. Lalu bisa kita lakukan marsupiliasi, kemudian eksisi kelenjar, dan antibiotik. Nah, untuk prognosis kista Bartholin ini, kista Bartholin bukan kondisi yang berbahaya secara langsung, sebagian besar tidak memerlukan tindakan medis jika tidak menimbulkan gejala. Nah, banyak kasus bersifat asimptomatik dan dapat sembuh sendiri, terutama pada kista kecil tanpa infeksi. Ini referensi yang saya gunakan. Sekian hasil presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.